Bagian dari cerita mungkin berisi opini dan spekulasi. Cerita ini menggambarkan kejahatan kekerasan dari segala jenis dan berisi konten grafis, maka pendengar diharapkan berhati-hati. Mari kita mulai dengan kisah hari ini. Musim semi adalah waktu untuk awal yang baru dan bagi siswa sekolah, itu berarti dimulainya tahun ajaran baru dan kegembiraan serta tantangan yang datang bersamanya. Ini adalah kasus Jung So-yun, seorang gadis berusia 18 tahun dari Gyesan RI di Kabupaten Yeongdong, Provinsi Chungcheong Utara yang masih duduk di bangku SMA. So-yun yang bercita-cita menjadi seorang koki roti adalah siswi yang rajin belajar. Dia juga populer di antara teman-temannya, terutama di antara anak laki-laki, tetapi dia tidak membiarkan hal ini mengganggu studi dan mimpinya. Selain itu, dia bekerja paruh waktu setelah sekolah di sebuah toko perhiasan di mana dia berada pada sore hari pada tanggal 7 Maret 2001. So-yun tiba di toko pada pukul 5 sore lalu makan malam dan memulai shiftnya. Pemilik toko adalah seorang wanita dengan marga Kim yang pulang 2 jam kemudian sekitar pukul 7 malam. Yang berarti bahwa So-yun akan sendirian sampai dia selesai bekerja pada pukul 9 malam. 45 menit kemudian, pemilik toko menghubungi So-yun di toko dan memintanya untuk membawa obat-obatan yang dia tinggalkan di sana pada saat dalam perjalanan menuju pulang. Pemilik toko menghubungi So-yun lagi pada pukul 8.35 malam, tetapi tidak ada jawaban dan dia tidak bisa dihubungi. Di mana So-yun pergi? 15 menit sebelumnya, dia terlihat di toko oleh seorang pejalan kaki. Seorang wanita yang menjalankan restoran di dekat toko. Pemilik toko aksesoris tidak bisa menghubungi So-yun bahkan setelah jam 9 ketika dia seharusnya sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan obat. Keluarga So-yun mulai khawatir sementara pemilik toko menyadari bahwa karyawannya hilang. Mulai dari saat itu, orang tua So-yun menghabiskan seluruh malam mencari putrinya. Keesokan paginya pada pukul 7 pagi, pekerja konstruksi berusia 50 tahun dengan nama belakang Yoon bersiap-siap untuk memulai kerjanya di dekat lokasi toko aksesori. Ketika menuju ke lantai bawah konstruksi untuk mengambil alat-alatnya, dia melihat sesuatu di sudut yang tidak ada di sana sehari sebelumnya. Di bawah karung semen, dia menemukan tubuh seorang siswi SMA yang masih mengenakan seragamnya. Itu adalah Jung So-yun yang dilaporkan hilang sehari sebelumnya. Kecuali bekas yang dalam di lehernya. Tidak ada tanda-tanda pemerkosaan maupun kekerasan. Tidak ada cedera eksternal. Bahkan tidak ada tanda-tanda penjamretan karena semua uang tunai yang dia miliki dibiarkan tidak tersentuh. Tetapi melihat lebih dekat pada tubuh, ditemukan sesuatu yang sangat mengganggu. Kedua tangan So-yun dipotong. Polisi berbicara dengan penduduk setempat dan saksi mata dan mencurigai bahwa So-yun hilang dan dibunuh selama jeda waktu 15 menit antara jam 8 lebih 20 menit dan 8:35 malam. Sekarang mari kita melihat di mana toko aksesoris tempat So-yun bekerja. Tirainya tidak ditutup, lampu masih menyala, tetapi pintu toko dalam kondisi terkunci. Itu menunjukkan bahwa So-yun meninggalkan toko untuk waktu yang singkat dan berencana untuk kembali sebelum keluar pada pukul 9. Penyelidik tidak dapat mengetahui apakah dia keluar untuk bertemu seseorang atau untuk menggunakan kamar mandi. Mereka juga kesulitan menentukan apakah dia dibunuh di lokasi konstruksi tempat dia ditemukan atau di tempat lain dan kemudian dibuang di lokasi tersebut. Setelah penemuan kapak yang tampaknya terdapat bekas darah di lokasi, polisi menyimpulkan bahwa pelaku mencekik korban dan memotong tangannya dengan kapak. Kemudian diketahui bahwa kapak tersebut sering digunakan di lokasi konstruksi, tetapi misteri tetap ada. Mengapa tangannya dipotong? Pada tanggal 9 Maret,
1 hari setelah tubuh korban ditemukan, apa yang diyakini sebagai tangannya yang terputus ditemukan di bawah jembatan sungai sekitar 200 meter dari lokasi. Telapak tangannya mengarah ke atas seakan-akan pelaku telah menempatkannya dengan sengaja. Kuku pada tangan juga sangat pendek dan tidak seperti kuku panjang yang disukai korban, menunjukkan kemungkinan pelaku mencoba menghancurkan bukti. Tetapi tidak ada petunjuk tentang pelakunya seperti DNA yang terdeteksi pada tangan. Analisis rinci mengarah pada keyakinan bahwa tangan-tangan itu dibuang di air 3 jam sebelum ditemukan setelah pembunuhan Soyun. Muncul pertanyaan mengapa pembunuh repot-repot membuang tangan korban di sungai di mana itu dapat dengan mudah ditemukan. Sungai itu hampir sepenuhnya membeku, sehingga sulit untuk menyimpulkan apakah tangan itu mengalir ke hilir. Ini berarti tangan yang terputus sengaja diletakkan di dalam sungai di bawah jembatan. Para ahli mengatakan bahwa hal ini kurang hati-hati dan tidak mungkin tidak disadari pelaku. Mereka menganggap tangan-tangan ini dibuang ke sungai setelah pembunuh menganalisa apa yang harus dilakukan dengan tangan itu. Ada sesuatu yang bisa diasumsikan tentang pelakunya, yaitu hampir tidak ada jejak darah di sekitar lokasi konstruksi di mana tangan-tangan itu diyakini dipotong. Jika tangan-tangan dipotong ketika korban masih hidup, maka seharusnya akan banyak darah di lokasi tersebut, tetapi hanya beberapa tetesan yang ditemukan. Artinya, pembunuh kemungkinan memotong tangan setelah korban meninggal. Sekali lagi, penyelidik tidak mengerti mengapa tangan gadis itu dipotong. Namun, polisi melihat bahwa tangan korban dipotong dengan sangat bersih, membantu mereka menyadari bahwa pelaku kejahatan tersebut mungkin sangat terampil dengan kapak. Karena itu, polisi menyoroti pekerja konstruksi pada awal penyelidikan mereka. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, patahan pada pergelangan tangan ditemukan yang menandakan beberapa upaya dilakukan untuk memotong tangan, dan ini menunjukkan bahwa pembunuh tidak selalu terampil dalam menggunakan kapak. Namun pada akhirnya, meskipun mengalami jalan buntu dalam penyelidikan, ada beberapa potongan bukti lainnya. Ingat tas semen di bawah korban, sebuah ballpoint dengan nama merek mobil ditemukan di atas tas tersebut. Ballpoint promosi ini dibagikan oleh seorang penjualan lokal. Yoon, pekerja konstruksi yang pertama kali menemukan anak itu memiliki ballpoint yang sama dengan milik penjualan tersebut, sehingga ia menjadi orang yang mencurigakan. Polisi menanyakannya apakah ia memiliki ballpoint tersebut, tetapi ia tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Terlihat aneh saat terungkap bahwa Yoon tidak melaporkan penemuan tubuh tersebut segera, melainkan pergi ke restoran yang dimiliki oleh istrinya di dekatnya dan memintanya untuk melaporkannya. Ketika ditanya mengapa, ia memberikan alasan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah ia takut karena dirinya memiliki catatan kriminal termasuk untuk kasus pemukulan. Setelah beberapa kebohongan terdeteksi dalam poligraf polisi, ia menjadi tersangka utama. Jejak di leher korban sangat mirip dengan jejak sol sepatu Yoon. Bahkan terdapat goresan kuku di punggung tangannya. Semuanya tampak cocok dengan keterangan polisi. Namun, jejak kaki pada leher korban tidak bisa digunakan sebagai bukti bahwa itu adalah sepatu Yoon, karena jejak tersebut hanya bagian dari pola gelombang pada sol sepatu. Bahkan, luka di punggung tangannya tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia telah terlibat dalam pembunuhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa korban berjuang ketika terjadi kekerasan, karena luka tersebut ditemukan seminggu setelah insiden. Dalam wawancara dengan penyiar lokal pada tahun 2014, Yoon mengatakan bahwa ia dituduh dengan cara yang tidak benar dan bahwa polisi memaksanya untuk mengakui pada saat itu. Pada akhirnya, terdapat alasan mengapa polisi menyoroti pekerja konstruksi sebagai tersangka utama.
Sulit bagi masyarakat umum untuk masuk ke lantai dasar lokasi konstruksi, terutama bagian yang gelap dan terisolasi. Orang yang membuang tubuh di lokasi tersebut pasti sangat mengenal sekitarnya. Selain itu, pagar tinggi dipasang di sekitar lokasi dan 2 pintu masuk ke jalan ditutup pada saat itu. Sehingga hal ini berarti bahwa pelaku harus memiliki akses khusus untuk masuk ke dalam area tersebut. Pembunuh hanya bisa menggunakan pintu belakang yang mungkin hanya mereka yang tahu. Namun, mari kita lihat kasus ini dari perspektif yang berbeda dan skenario lain yang mungkin. Kita juga bisa mencurigai bahwa pelakunya adalah kenalan atau teman korban. Kemungkinan ini muncul kembali pada tahun 2014, 13 tahun setelah pembunuhan itu terjadi. Seorang penyiar lokal meliput kasus tersebut dan meneliti catatan telepon toko. Dan muncul tersangka lain yang mungkin, yakni seorang pria bernama Huang, teman Soyun. Ia telah mengirimkan hingga 29 pesan kepada Soyun dengan mengakui cintanya padanya. Pada hari peristiwa, Huang menelepon Soyun di toko sekitar pukul 7:30 malam dan mereka berbicara selama sekitar 3 menit. Sekitar 1 jam kemudian, pada pukul 8.27 malam, Huang meneleponnya lagi di toko tetapi pembicaraan itu hanya berlangsung sekitar 19 detik. Tidak ada yang akan pernah tahu apa yang mereka bicarakan. Para produser akhirnya berhasil menghubungi Huang, tetapi ia memberikan alasan bahwa ia tidak ingat mengirimkan pesan atau bahkan menelpon kepada Soyun. Kemudian ia menjadi tidak dapat dihubungi. Huang bukan satu-satunya karakter yang mencurigakan. Teman dari Soyun yang lain, anak laki-laki dengan nama Park, absen dari sekolah selama 2 hari setelah tangan terputus korban ditemukan. Saat itu, detektif yang bertanggung jawab mengirim pesan teks ke semua teman Soyun, meminta mereka untuk menjawab mengapa mereka berpikir bahwa pembunuh memotong tangan korban dan hanya satu teman yang memberi balasan secara anonim. Teman tersebut adalah Park yang juga secara konsisten membicarakan kasus pembunuhan Soyun secara online. Ketika ditanya oleh tim produksi saat itu mengapa ia meninggalkan pesan tersebut, ia menjawab dengan cara yang sangat tidak menyenangkan bahwa ia emosional. Terdapat banyak karakter mencurigakan, tetapi tidak terlalu banyak informasi tentang teman-teman korban yang ada pada tahap awal penyelidikan. Mungkin karena sebagian besar upaya dan sumber daya saat itu digunakan untuk menelusuri para pekerja konstruksi. Namun, setelah beberapa waktu berlalu pada tahun 2018, polisi menerima informasi dari seorang wanita yang saat itu berusia 10 tahun saat pembunuhan terjadi pada tahun 2001. Ini merupakan informasi baru yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa ia ingat bertemu dengan seorang pria dekat lokasi konstruksi dan ia dilaporkan mengenakan jaket angin dan membawa sebuah ransel. Pria tersebut bertanya kepadanya di mana toilet berada, tetapi dengan cara berlari ke arah mobil ibunya. Ia jelas ingat bahwa saat itu sekitar pukul 7.10 malam. Kelihatan bahwa bukan itu saja. Ia mengatakan bahwa saat menunggu ibunya di dalam mobil, ia melihat pria itu lagi, tetapi kali ini ia membawa seorang gadis ke suatu tempat dan bahkan mendengar teriakan. Ia mengakhiri akunnya dengan mengatakan bahwa pria itu muncul lagi dengan tas plastik yang kelihatannya misterius. Kesaksiannya digunakan untuk menamai tersangka baru, seorang tukang kayu bernama Kim yang alibinya tidak dikonfirmasi dengan baik. Pada hari peristiwa, Kim mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa ia akan pergi ke kampung halamannya Busan karena sakit mata. Hal ini mengeliminasinya dari penyelidikan karena ia telah meninggalkan daerah Yeongdong. Tetapi program TV yang membahas kasus tersebut meninjau kembali dan meminta sebuah wawancara dengan Kim yang ia setujui dengan baik.
Ia mengatakan bahwa ia mengenakan pakaian hiking dan membawa ransel pada hari itu. Ia juga mengatakan bahwa itu tidak masuk akal jika ia melakukan tindakan tersebut untuk memperkosa seseorang. Ia adalah orang yang pertama kali mengatakan kata pemerkosaan yang membuat para profiler dan tim produksi tidak punya pilihan selain sangat curiga terhadap pria tersebut. Setelah penyelidikan, ia dilaporkan dikeluarkan sebagai tersangka. Unit penyelidikan kasus dingin di Badan Kepolisian Provinsi Chungbuk terus mengejar pelakunya, dan yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berharap dan menunggu hingga seseorang mengungkapkan informasi baru tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam musim semi yang dingin itu lebih dari 21 tahun yang lalu. Sehingga keluarga Soyun akhirnya akan menemukan penyelesaian. Cerita kasus Sigmaville akan berlanjut pada episode berikutnya. Terima kasih telah menonton.